Panitia khusus LKPJ DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat secara maraton dengan sejumlah OPD. Hearing melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Pansus LKPJ DPRD Lampung Tengah, Saleh Mukadam. Pertemuan diawali dengan evaluasi capaian Dinas Perdagangan kurun 1 tahun terakhir. Pembahasan juga seputar kinerja Dinas Perdagangan terkait penanganan harga kebutuhan bahan pokok yang terjadi selama periode tahun 2023. Kedepan, Dinas Perdagangan diminta menyiapkan langkah antisipatif untuk menstabilkan harga beras yang kerap fluktuatif. Paham. Penyediaan gaji dan tunjangan berapa? Habisnya 2 miliar 925. Nah, dari target 3 miliar 102, betul? Jadi untuk honor itu aja lebih honor gaji honorer, iya kan? Iya. Kalau saya minta ini di kegiatannya sudah termasuk, sudah termasuk di sini. Sudah mendapatkan gaji 1 juta 1 bulan, iya. Bisa disebutkan. Iya. Nah coba yang lainnya. Musim duit 156 ini kita menghabiskan 233 juta, gitu loh. Jadi di sini efisiennya bagaimana? Izin Pak, jadi terkait dengan kemudian pejabat perbuatan komitmen atau PPK itu yang tidak terserap, kemudian juga honor pejabat pengadaan, kemudian PPTK di masing-masing kepala bidang termasuk sekretaris ini sebagai PPTK, kemudian bendahara pengeluaran dan bendahara barang. Kemudian di dalamnya juga terdapat belanja jasa untuk tenaga sukarela, mulai dari admin web, tenaga administrasi, operator komputer, pelayanan umum, kebersihan, keamanan supir, dan terkait dengan penggunaan ATK ini juga di-pool di subkegiatan ini Pak. Jadi sekretariat ini melaksanakan 2 subkegiatan yang ada ATK-nya ini di subkegiatan kegiatan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Total ATK yang terdapat di subkegiatan ini ada 42.618.000. Ini yang tidak terrealisasi atau sisa anggaran sebesar 17.587.845. Ini 389.265.955 rupiah. Artinya Pak Kadis 474.267.900 rupiah. Demikian yang dapat kami paparkan waktu dan realisasi sebesar 90,47%. Dan terakhir, program penanganan bencana terdiri dari satu program 3.691.480.654. Kemudian program pemberdayaan sosial dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan sosial dengan total pagu 404.099.500 rupiah, terdiri dari satu program, satu kegiatan, satu subkegiatan. Realisasi tingkat realisasi anggaran sebesar 94,21%. Yang ketiga, program rehabilitasi sosial dengan total pagu anggaran 1.543.336.200 rupiah, terrealisasi sebesar 1.307.510.241 rupiah atau sebesar 84,72%. Kemudian program perlindungan dan jaminan sosial dilaksanakan oleh bidang perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari satu program, satu subkegiatan dan satu kegiatan dan 3 subkegiatan.
dengan total pagu anggaran Rp569.033.200 dalam 28 unsur kegiatan. Adapun pagu total anggaran sebanyak Rp7.036.122.636. Adapun realisasi anggaran sebesar 89,95% atau terserap sebesar Rp6.328.760.495. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bidang sekretariat sebanyak 5 kegiatan dan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Seluruh staf Dinas Sosial, hari ini izin Pak kami bawa informasi. Rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial menyoroti penggunaan anggaran terkait kucuran dana belanja pegawai dan dana pendampingan tenaga sukarela. Dinas Sosial diharapkan dapat melakukan evaluasi pemakaian anggaran agar tepat sasaran. Selain itu, Dinas Sosial diminta memunculkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat Lampung Tengah. OBD terkait dapat menemukan solusi terbaik penanganan masalah kesejahteraan masyarakat, termasuk berhubungan dengan penyaluran bantuan bagi penyandang masalah sosial dan masalah masyarakat prasejahtera. Rp85.948. Realisasi Rp8.286.441. Artinya di sini ada anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN ini yang tidak terserap sebesar Rp158.599.507. Ya, ASN. Ya. Ini kan biasanya dikasih tambahan. Kalau gaji naik. Biasanya kurang kita, kurang kayaknya ditambah lagi di perubahan. Nah kok ini, gimana kita suruh mereka sebuah kegiatan bla 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 yang nggak jelas. Loh ini gaji dan tunjangan pegawai kan sudah jelas menurut peraturan pemerintah. Tinggal ngitung piro. Kok iso sisa 158 juta sekian? Mohon penjelasannya, Pak Gentawi Jaya Kusuma. Menurut saya. Sebabnya satu, misalnya sebabnya. Ya. Sekarang dampak dari semua itu apapun sebabnya, bagaimana perlindungan kita terhadap masyarakat kita? Beda dengan perusahaan Pak ya. Jadi koperasi itu adalah dari anggota oleh anggota untuk anggota. Jadi bila kas berlebihan boleh minta pinjam itu dikeluarkan kalau untuk badan hukumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu melalui aplikasi OSS yang ada di sana. Jadi dulu memang pernah kita yang merupakan Pemda, tapi sekarang sudah tidak. Yang pertama, yang kedua tentang apa sih kejadian tersebut? Ingat loh, mereka secara legal, secara sah ya memberi pinjaman, secara legal, secara sah menarik simpanan itu karena kita memberi izin. Gitu. Guys, wajib apa? BCO. izin Pak? Yang saya ikuti gitu Mas. Misalkan RAT itu sangat demokrasi sih mereka itu. Buka Sehat itu. Terus nggak ada yang protes, itu nggak ada yang protes. Dan aku itu di situ itu seneng bahwa mereka itu kerja nggak diurusi pemerintah, bisa hidup. Sebenarnya kita malu, kan nggak ikut kita disimpan pinjam itu. Mereka keluar dengan sendiri. Sekarang gini. Rasanya agak aneh loh Mas. Kan dari orang saya sampai kepala dinasnya, makanya saya tanya. Karena saya sudah 2 kali menghadiri itu. Tadi yang sayangnya yang saya hadiri sehat-sehat aja. Nggak
Tetapi kalau saya pasti memang yang benar yang kata Mas itu semua itu dari pengurus, pasti rusaknya dari pengurus, untungnya diambil diperas dulu baru dikasih, tapi udah diperas dulu baru dikasih. Misalnya mitra emak. Yang saya dengar itu adalah pinjaman yang kayak Bang Recep itu, yang per hari, yang banyak di pasar-pasar, ibu-ibu rumah tangga. Itu berarti nggak peka. Bahkan di sini ya koperasi-koperasi disahkan meminjamkan, menarik tabungan itu, gitu loh. Kita udah lepas dulu, mereka udah kocar-kacir, udah bangkrut. Pengawas, ya tanggung jawab pengurus tahu kan pengawas. Gitu. Maksud saya. Kemudian pembahasan dengan Disduk Capil menitik beratkan validasi data. Pansus DPRD meminta Disduk Capil melakukan sinkronisasi data yang dimiliki dinas dengan update yang dirilis Badan Pusat Statistik. Langkah harmonisasi perlu dilakukan karena data administrasi kependudukan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap warga negara. Diharapkan seluruh masyarakat Lampung Tengah dapat tercover layanan pembuatan EKTP meski berada di wilayah paling jauh. Kepemilikan EKTP merupakan hal penting karena menjadi identitas terintegrasi untuk menerima program pemerintah baik untuk akses kesehatan, pendidikan hingga bantuan sosial. DPRD Lampung Tengah mendorong pembahasan melibatkan lintas sektoral, mengingat pengurusan administrasi kependudukan dilakukan secara berjenjang. Penyelenggaraan administrasi melalui sejumlah tahapan, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga dinas. Selanjutnya, masuk rekap pemerintah daerah yang terkoneksi dengan database pemerintah provinsi dan pusat. Kinerja ini berkolerasi dengan sejumlah program yang dicanangkan pemerintah melalui pendataan identitas masyarakat. Pihak legislatif juga meminta garis koordinasi yang jelas terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan di Lampung Tengah. Kedepan, diharapkan seluruh kecamatan di Lampung Tengah dapat terlayani melalui penugasan operator di setiap kecamatan. Layanan masyarakat dipermudah melalui perwakilan petugas yang ada di wilayah kecamatan tanpa terkendala jarak. Rapat juga membahas sejumlah kendala teknis pembuatan surat menyurat kependudukan, terutama pembuatan EKTP. Keterbatasan belangko kartu identitas menjadi salah satu hal yang kerap terjadi dalam pengurusan EKTP. Pansus mendorong penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat berlangsung cepat dan tidak bertele-tele. Proses perekaman dan pencetakan EKTP diminta tidak berbelit-belit dan tidak menghambat aktivitas masyarakat. Itu biaya pengawasan untuk koperasi dianggarkan berapa? Aduh, maaf ya. So minta tekan lagi. Pakainya produsen, konsumen dan jasa. Jadi maksud saya seperti ini Pak. Jadi yang sudah nggak aktif, nggak produktif, apa itu koperasi produsen? Ya, koperasi konsumen. Apa sih? Produsen, konsumen, Koperasi simpan pinjam, koperasi jasa. Ya, nah, coba dijelaskan satu-satu apa ini? Koperasi simpan pinjam itu apa? Yang keluarkan izin tetap dinas koperasi ya? Ya. Koperasi produsen apa ini? Koperasi yang ada usaha produktifnya Pak. Misalkan produsen tahu tempe itu. Kalau konsumen, Ya. koperasi konsumen itu koperasi apa aja? Contohnya yang ada. Kalau konsumen, koperasi tempat usaha, apa yang warung kayak warung suka ada. Oh gitu loh. Ya. Koperasi jasa, Ya. koperasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa, ada jasa Sindikat mereka ya, menyalurkan diri. Artinya anggota koperasi itu anggotanya orang-orang yang bergerak di bidang jasa yang sama. Apakah ini izin yang sudah pernah dikeluarkan dari dinas koperasi ini dan perdagangan? Itu rata-rata setiap tahun outputnya itu. Jadi ada persyaratan yang harus. Kita ada beberapa koperasi yang keluar izin. Ini programnya untuk sosialisasi
Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 itu tentang Koperasi. Nggak seluruh, kemarin itu Diambil sampel. diambil sampel, nggak seluruh. Ini ditambahin. Jadi kita mendatangkan narasumber dari pusat dan daerah. Mereka memberikan materi tentang koperasi tapi komplit. Dari tata buku, saya ikutnya juga agak pusing dari dasar banget mereka ajari, lantas mereka dapat sertifikatnya langsung. Kalau yang saya ikuti demikian untuk koperasinya, memang dari yang berkompeten lah orangnya, dari pusat dan daerah, mereka itu diajari benar tentang tata buku dan lain-lain. Kalau saya ngomongnya tata buku waktu sekolah, mungkin sekarang tentang perekonomian itu. Tapi yang tahun 2024 kalau untuk tentang koperasi belum ada, belum diselenggarakan tentang itu. Kita baru menghadiri acara RAT yang diselenggarakan di seluruh koperasi yang merupakan kewajiban setiap koperasi untuk untuk setiap tahunnya menyelenggarakan RAT. Kita menghadiri saja. Jadi pelajaran Tentang simpan pinjam dan koperasi ya. Iya. Ya. Ini rata-rata cuma program pelayanan izin usaha simpan pinjam. Kita kan ada program ini kan, kemudian ada satu kegiatan dan satu subkegiatan. Ini bentuknya seperti apa Pak Gadis? Pak Gadis ini sambil jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas pemaparan terkait masalah program dan anggaran kerja tahun 2023. Cukup, Pak Jumar cukup. Jadi Pak Kadis apa yang disampaikan kawan-kawan Pansus LKPJ ini akan menjadi catatan kita untuk perbaikan baik penyusunan dan anggaran tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian rapat dengan Capil. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang itu sangat penting ya. Jangan anggota dewan aja kalau model Capil cepat dibenahi karena itu kan orang penting ya, mau mengakhiri KTP itu online kan itu ya, siapa tahu loh udah megang di rumah sakit jadi dia mau pinjam duit KTP-nya nggak online ya. Jadi kalau ini begitu ada yang membayar Pak nomor ini tolong di online kan, udah cepet online kan, jangan banyak cincong soalnya ya. Jadi masyarakat merasa cepat mendapatkan pelayanan. Oke, jadi itu aja ya. Jadi kesalahan pemerintah yang dirugikan siapa? Rakyat, masyarakat bisa. Oke, kalau itu kendalanya itu apa pelayanan dasar masyarakat ya. Jadi apapun bentuknya, pusat, provinsi, daerah. Sejak siap terpusat, database kita dan server kita sudah ada di Kemendagri, sudah ada di tempat kita. Jadi sejak awal disampaikan oleh Kemendagri bahwa jika sudah siap terpusat, maka link-link tersebut akan otomatis online ke lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Kemendagri, Pak. Seperti itu penjelasan awalnya, Pak. Tapi pada kenyataan mungkin
permasalahan teknis dan jaringan, ternyata nik tersebut itu perlu di-push ulang Pak, istilahnya dikonsolidasi ulang. Jadi perlu kita buka biodatanya, terus iya diorekkan lagi Pak, seperti itu. Jadi mungkin ya alur jaringan yang harusnya otomatis itu enggak secepat ya. Salah, Kementerian Dalam Negeri lah ini ya. Iya Pak, benar Pak. Kita Karena KTP ini kenapa sih begitu dicetak dan diaktifkan? Orang mau ke bank, orang mau sekolah, orang mau kepentingan lain-lain, akhirnya KTP ditolak karena tidak terdaftar. Atau bahasa orang-orang itu tidak diaktifkan. Penyebabnya apa? Tidak online. Karena secara teknis. Jadi lagi, nanti salah juga. Karena dengan angka yang kita dapatkan yang sudah memenuhi administrasi penduduk tertentu itu dari jumlah penduduk 1.300.000 sekian. Artinya ini sekitar 200-an lagi yang menjadi PR. Ini 200.000. Jadi kalau rumah kecil kalah sama BLT 200.000. Tapi kalau jiwa ini banyak sekali. Itu perlu kita tebak. Lalu yang selanjutnya ini banyak sekali Pak. Apakah Lampung Tengah terakhir yang dirilis dalam data dari BPS yaitu jumlah penduduk di 2023 itu 1.522. kita ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya. Kata siapa namanya? Pak Heri. Pak Heri. Saya kira orang Cina tadi. Aku saya panggil Tek Liong. Jadi jumlah penduduk kita, ya tolong berarti data kalian salah semua. Itu 1.506 penduduk kita sekarang. Mohon catat. Ya. Ada yang mengelak, ada yang masih argumen. Jumlah penduduk kita. akte kelahiran, per bulan April 2024 itu berjumlah per bulan April. Iya Pak, April 2024 Pak. Sampai dengan sekarang 385.657. 385.657. Sekitar 99% Pak. Pemilikan akte Pak. Usia 0 sampai 18 tahun Pak. 0 sampai 18 tahun. Iya. 385.657. 385.657. 90% ya. Iya Pak. Itu tetangga saya dari 10 itu 7. Makanya saya sering bolak-balik ke sana. Kan udah pakai berapa penduduk Lampung Tengah yang sudah ber-KTP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya sampaikan laporan kependudukan Dinas Kependudukan Kabupaten Lampung Tengah per 30 April 2024. Saya informasikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan data Adminduk semester 2 tahun 2023 Dirjen Dukcapil itu berjumlah jumlah penduduk 1.378.441, sedangkan wajib KTP-nya berjumlah 1.007.434 dan yang telah memiliki KTP 1.006.277 berdasarkan data Pak. Yang belum 1.157 ya. Ada nggak pelakunya itu? Sekarang ada. 24.000 masih kasih ke tulang bawah.
BPD ya? Nggak, dengan ketemu kawan-kawan kecamatan kan, aturan kopi 2 jadi 3, jadi 4 ya kan. Terus ini Pak Kadis baik ya? Siapa? Pak Kadis baik. Baik. Selingannya bagian kok mana? Enggak. Dia mau nombok gitu. Bagus sekali pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi. Capil ya udah bagus lah ya, karena capaian-capaian mereka untuk pelayanan administrasi kependudukan misalnya KTP, setelah itu akte kelahiran, itu sudah maksimal sekali, dan mungkin untuk di Provinsi Lampung ini capaian secara persentase ini terbaik untuk Lampung Tengah. Akan tetapi di sini ya mereka menyebutkan persentase dengan jumlah penduduk yang mereka sebutkan tadi 1.300.000 sekian, 1.300.000 sekian. Ini berbeda dengan data BPS terbaru, yaitu yang jumlah penduduk kita yaitu 1.522. Artinya di sini persentase capaian mereka ini otomatis turun loh. Maka dari itu kita suruh mendata ulang capaian-capaian itu. Akan tapi kalau kita bicara yang wajib KTP itu ya, yang wajib KTP itu sangat-sangat signifikan, yaitu kurang hanya 3.700. Itu kalau mengacu di jumlah penduduk 3.500. Berarti udah lebih dari 80% gitu. Ya, lebih dari 80%. Walaupun mereka tadi mengatakan 90%, jadi turun persentase kan jumlah penduduk. Ya. Lalu yang selanjutnya untuk akte kelahiran ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena sekarang segala sesuatu persyaratan harus melampirkan menjadi persyaratan adalah akte kelahiran. Dan di usia 0 sampai 18 tahun tadi disebutkan sudah 90%. Dengan jumlah penduduk 1.300.000 sekian sudah 90% mempunyai akte kelahiran usia 0 sampai 18 tahun. Seperti itu. Kalau terkait banyak nik yang belum online tuh gimana? Nah, ini tadi sudah kita katanya ada error sedikit di kementerian. Itu harus di-push kembali. Akan tapi di sini tadi sudah kita tekankan, asal sudah ada pengaduan masyarakat itu nggak usah banyak cincong, cek mereka emang sudah rekam dan cetak KTP, langsung laksanakan, jangan banyak bicara, jangan banyak cincong, laksanakan. Menindaklanjuti rapat pansus kita kemarin, ada beberapa dinas yang kita panggil, salah satu dinas sosial. Dinas sosial tadi memaparkan terkait masalah anggaran dan program kerja, hampir 92% program dan kegiatan kerjanya tercapai. Terkait beberapa hal yang menjadi evaluasi kita, salah satunya di belanja pegawai, baik di jumlah PNS atau P3K dan tenaga sukarelanya. Nah, ini yang menjadi kita pertajam kawan-kawan pansus tadi terkait masalah rincian. Jangan sampai terkait masalah rincian tenaga sukarelanya yang jumlahnya yang sudah ditentukan, tetapi pendampingan terkait masalah gajinya itu lebih besar lagi. Gitu. Nah, ini yang harus kita efisienkan, akan menjadi rekomendasi kita ke depan. Ya, terus harapan kita dengan dinas ini ke depan apa? Harapan kita terkait masalah pemakaian anggaran agar lebih efisiensi dan lebih efektif dalam penganggaran ini nanti. Yang kedua, ada beberapa masukan kita terkait masalah penjaringan sosial ya, yang nanti akan menjadi catatan kita juga terkait masalah lansia miskin ya, atau lansia yang tidak mampu. Bagaimana ini akan menjadi pertimbangan dalam program-program kerja ke depan di dinas sosial. Edi Suranto, Sigar TV, melaporkan.